Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Bunga Perdana Sari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu masjid tertua yang ada di Kota Padang Panjang, yaitu Masjid Asasi. Simak ya guys, dadah. Masjid Asasi adalah masjid tertua yang pertama di gunung, bahkan di Padang Panjang, serta dikategorikan sebagai masjid tertua kedua di Minangkabau. Masjid ini sebelumnya adalah surau yang dikenal dengan nama Surau Gadang yang didirikan pada tahun 1685. Kemudian dihibahkan menjadi Masjid Asasi pada tahun 1702. Ukiran yang menghiasi dinding masjid ini terdiri dari 3 aliran yang berbeda, yaitu Hindu, Cina, dan Minangkabau. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Asasi juga difungsikan untuk berbagai tradisi adat di Nagari Gunuang. Masjid Asasi terletak di Jurai Sigando, Nagari Gunuang, Padang Panjang. Masjid ini didirikan oleh masyarakat dari 4 kota, yaitu Nagari Gunuang, Nagari Paninjauan, Nagari Jaho, dan Nagari Tambangan. Sebelumnya, masjid ini merupakan bangunan surau yang dikenal dengan nama Surau Gadang yang merupakan tanah dari suku Koto Baranam. Masjid Asasi memiliki denah dasar bujur sangkar 13,1 meter kali 13,1 meter dengan tambahan mihrab pada sisi barat berukuran 2,2 meter kali 4,6 meter serta serambi atau beranda atau pintu masuk pada sisi timur berukuran 5 meter kali 4,4 meter. Pada sisi serambi ini terdapat 2 buah tangga masuk bangunan atau sisi kiri kanan berbahan beton atau coran semen. Pintu masuk bagian terdapat pada sisi timur. Secara keseluruhan, jendela masjid berjumlah 14 buah. Bangunan masjid ini ditopang oleh 9 buah tiang dengan 1 tiang tonggak macu atau tiang soko guru dan 8 tiang lainnya mengelilingi tonggak macu. Ke-9 tiang ditegakkan di atas pondasi batu kali yang pipih atau datar, dan antara batu dengan pangkal tiang dialas dengan kelopak bambu. Atap masjid berbentuk tumpang atau limas dengan jumlah undakan 3 buah dan beratap seng. Seluruh dinding bangunan dipenuhi dengan ragam hias motif flora. Pada sisi timur terdapat rumah beduk berukuran 3 meter kali 2 meter sebagai bangunan menempatkan tabuah atau beduk. Masjid dikelilingi pagar besi di bagian selatan dan pagar tembok di bagian barat dan utara. Untuk memasuki area masjid, terdapat pintu gerbang di sebelah selatan. Terpisah dari bangunan induk, terdapat bangunan panggung di sebelah utara seperti tempat penyimpanan padi. Bangunan ini digunakan untuk tempat beduk yang terbuat dari kayu kelapa. Tempat wudhu berada di luar pagar, di bawah bangunan rumah gadin masjid. Sumber air berasal dari mata air di sekitar masjid yang oleh masyarakat disebut bulaan. Pintu masuknya berada di sebelah barat melalui tangga menurun. Bulaan merupakan sumber mata air utama di Sigando. Sejarah Bulaan tidak lepas dari pendirian Masjid Asasi itu sendiri, karena pembangunan sebuah perkampungan menurut tradisi
didahului dengan adanya sebuah sumber air. Bulaan sebagai sebuah tepian secara bahasa berarti kumpulan air dari mata air. Bulaan secara fisik berbentuk kolam dengan ukuran 8 kali 10 meter dengan keunikan yaitu mata airnya ditutup dengan kayu jati yang mana kayu tersebut saat ini telah memfosil. Menurut tutur dari masyarakat di masa lampau, kayu tersebut berfungsi sebagai tempat mengatur debit air keluar dari mata air sehingga tidak menggenangi lingkungan masjid. Seiring perjalanan waktu dan berkembangnya ekonomi masyarakat, masing-masing nagari mulai membangun masjid sendiri di setiap nagari mereka untuk lebih memudahkan aktivitas keagamaan karena lokasi lebih dekat. Namun, Masjid Asasi tetap menjadi tempat warga nagari gunung menjalankan aktivitas agama. Nagari gunung terdiri atas 4 kelurahan, yaitu Sigando, Gantiang, Ekor Lubuk, dan Ngalau. Sigando kini menjadi salah satu desa wisata, yaitu Desa Wisata Budaya dan Religi. Masjid Asasi telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena usianya dan punya arti khusus dalam pendidikan dan keagamaan. Hingga saat ini, bangunan tersebut telah 2 kali diperbaiki secara keseluruhan tanpa mengubah bentuk aslinya. Perbaikan yang dilakukan yaitu pada bagian atap yang semula berupa ijuk diganti menjadi atap seng dan perbaikan pada dinding kayu bagian dalam masjid. Lalu ada perbaikan-perbaikan kecil di beberapa bagian seperti ukiran tapi hanya 10%. 90% sisanya masih ukiran asli. Ruang sholat yang lantainya kayu dan tiang utama juga masih asli, menunjukkan betapa kokoh hasil kerja dan material bangunan yang digunakan masyarakat zaman dulu. Bagian dalam masjid berupa ruang lapang yang ditopang 8 tiang dan 1 tiang utama tunggak tuo. Selain ruang lapang, sebagai ruang sholat juga terdapat beberapa kamar. Ada ruang sholat sebagai ruang utama, ada ruang arsip, pustaka dan garin yang terpisah dari bangunan masjid. Di halaman, tepatnya di sisi kanan masjid, terdapat satu bangunan kecil menyerupai rangkiang berfungsi sebagai tempat tabuh atau beduk. Semula, bangunan seperti rangkiang itu berjumlah 2 unit, namun salah satunya hancur karena usia. Kalau masuk waktu sholat tabuh dipukul. Sekarang, namun berbeda karena teknologi sudah canggih, tapi tabuh ini masih tetap digunakan. Hingga saat ini, Masjid Asasi masih berdiri kokoh dan menjadi tempat beraktivitas keagamaan bagi warga dan anak sekolah di sekitarnya. Keberadaan Masjid Asasi berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, dan Masjid Asasi masih terjaga kebersihannya serta keaslian dari bangunannya. Penjelasan dari masjid tertua di Tanah Panjang yaitu Masjid Asasi. Semoga bermanfaat ya guys. Dadah.